Lebaran 2024 ini, Bisnis Indonesia kembali melakukan liputan khusus yang memotret arus mudik di Pulau Jawa, baik itu jalur darat, laut, maupun udara. Program Jelajah Lebaran 2024 ini berlangsung selama 8 hari, dimulai dari Pelabuhan Merak di Provinsi Banten hingga ujung timur Pulau Jawa. Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia bersama jajaran Komisaris dan Direksi Bisnis Indonesia Group ikut melepas keberangkatan tim Jelajah Lebaran 2024 pada Jumat 5 April 2024. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Indonesia. Semoga apa yang dilakukan bisa memperlancar mudik dan juga Tuhan memberikan jalan pada kita. Di Stasiun Pasar Senen, tim liputan Jakarta Bisnis Indonesia mengikuti Presiden Jokowi untuk mengecek kesiapan PT KAI melayani masyarakat yang ingin mudik menggunakan kereta api. Presiden Joko Widodo menyampaikan secara langsung bahwa aktivitas mudik tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Kendati ada berbagai sisi masih ada perlu menjadi perhatian. Saya melihat semuanya rapi, terkelola dengan baik. Sampai di atas kereta juga saya lihat juga rapi, baik, tidak ada yang berdesak-desakan, semuanya baik. Semuanya baik. Di stasiun Pasar Senen semuanya baik. Pantauan tim Jelajah Lebaran Bisnis Indonesia 2024 sejak Sabtu 6 April dini hari di Pelabuhan Merak, terjadi penumpukan kendaraan yang antre masuk ke kapal. Sementara itu, kepadatan juga terjadi di tol dari arah Tangerang menuju Merak sepanjang kurang lebih 10 km karena terjadi peningkatan arus kendaraan. Antrean ini memperlihatkan antusias warga yang ingin mudik ke Pulau Sumatera. PT ASDP Indonesia Ferry Persero mencatat, kendaraan yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni sebanyak 42.145 unit kendaraan atau melampaui jumlah kendaraan saat puncak arus mudik 2023 sebanyak 39.541 unit. Hiruk-pikuk penumpang juga terlihat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ratusan calon penumpang mengantre di puluhan loket check-in maskapai yang tersedia. Banyak dari mereka yang menggunakan kesempatan libur lebaran ini tidak hanya pulang ke kampung halaman, namun juga untuk berwisata keluar kota, bahkan ke luar negeri. Pada Minggu 7 April, tim Jelajah Lebaran 2024 memantau pergerakan pemudik yang mengikuti program mudik gratis PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI dengan rute Jakarta-Semarang. PELNI mencatat mengangkut 4.276 pemudik sepeda motor dan 1.763 unit sepeda motor dengan 2 gelombang. Para pemudik diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu 7 April pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan diestimasikan tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Senin 8 April pukul 9.00 WIB. Di Terminal Pulau Gebang yang menjadi sentral pemudik pengguna transportasi bus, tercatat pemudik di lajur keberangkatan pada Minggu 7 April atau H-3 Lebaran sebanyak 3.749 penumpang. Seperti halnya di Bandara Soekarno-Hatta dan Terminal Tanjung Priok, pemudik tampak terlihat memadati halaman terminal untuk menunggu kedatangan bus. Namun, kepadatan di Terminal Pulau Gebang ini masih terpantau relatif kondusif. Pada H-2 Lebaran, Senin 8 April, tim Jelajah Lebaran melakukan pantauan arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama. Kondisi lalu lintas ramai lancar dan tidak ada kepadatan yang berarti. Tercatat ada 1.227 kendaraan yang melintas hingga Senin pagi. Hal itu sejalan dengan puncak arus mudik yang sudah terlewati. Menelusuri tol Cikampek menuju Kabupaten Indramayu, Bisnis Indonesia memotret tradisi unik yang ada di Kota Mangga ini. Sepanjang jalan di Jembatan Sewo, berjejer warga yang membawa sapu. Mereka menjadi penyapu koin yang dilemparkan pemudik dari dalam mobilnya. Para penyapu koin ini muncul setiap menjelang Lebaran atau saat arus mudik tiba. Hasanuddin, salah seorang penyapu koin, mengaku dapat meraup penghasilan hingga Rp500.000 per harinya. Dirinya mengatakan penghasilan yang lebih besar bisa didapatkan penyapu koin yang usianya lebih muda karena mereka lebih lincah dan sigap dalam menyapu uang yang dilemparkan pengendara. Meskipun bisa menjadi ladang penghasilan masyarakat sekitar Jembatan Sewo Kabupaten Indramayu, tradisi ini dianggap membahayakan para penyapu koin. Bisa saja mereka terserempet atau tertabrak kendaraan yang melintas saat ingin menyapu koin di jalanan. Meninggalkan Indramayu, tim Jelajah Lebaran menuju daerah istimewa Yogyakarta.
Tepat pada hari H Lebaran, Rabu 10 April, tim meliput rangkaian Salat Idul Fitri 2024 yang berlangsung di Gumuk Pasir, Pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, para jemaah sudah mulai mendatangi kawasan Gumuk Pasir dengan membawa peralatan salatnya masing-masing, disertai tikar atau koran sebagai alasnya. Pelaksanaan salat Id dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Ustadz Mahnun Usni selaku Sekretaris Muhammadiyah asal Kalimantan Timur bertindak selaku imam dan khatib salat ini. Bagaimana momentum Idul Fitri ini kembali merekatkan terkait dengan sesudah kita melakukan pemilu. Ya, bagaimanapun hasil apapun nantinya yang terjadi adalah kita harus menerima. Dan ini bagian bagaimana Idul Fitri itu menyambungkan silaturahim. Silaturahim bukan sekedar silaturahim persaudaraan karena saudara, tetapi ada juga silaturahim sebagai bangsa, sebagai anak negara. Aktivitas mudik yang cukup panjang tentunya menguras waktu dan tenaga, terutama bagi yang menggunakan jalur darat. Selain kemacetan yang parah dan bahan bakar menipis, rasa bosan kerap mewarnai perjalanan. Untuk mengatasi keletihan dan kebosanan selama perjalanan mudik, para pemudik terutama yang membawa kendaraan pribadi harus beristirahat sejenak. Selain menyegarkan badan dari keletihan, beristirahat juga bisa meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat hilangnya konsentrasi pengemudi akibat kecapean atau mengantuk. Untuk membantu pemerintah menyukseskan arus mudik Lebaran 2024 ini, Pertamina memberikan posko dukungan dengan menyediakan layanan Posko Serambi My Pertamina. Posko ini menjadi tempat rehat untuk para pemudik bisa beristirahat dan menikmati fasilitas yang disediakan. Untuk mudik Lebaran 2024, Pertamina menyiapkan Serambi My Pertamina di 6 rest area sepanjang tol Trans Jawa. Letaknya ada di rest area KM 43A, rest area KM 57A, rest area KM 260B, rest area KM 379A, rest area tol Mojokerto Surabaya 725A, serta rest area tol Pandaan Malang 66A. Di rest area tol Mojokerto Surabaya 725A Jawa Timur, tim Jelajah Lebaran 2024 mendapat kesempatan untuk menikmati layanan Serambi My Pertamina ini. Selain tempatnya yang nyaman dan luas, fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap, seperti area bermain anak, kursi pijat, musola, dan makanan minuman gratis. Juga layanan cek kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan setempat. Menariknya, posko ini juga menyediakan perangkat permainan PS5 bagi yang gemar bermain game. Semua layanan dan fasilitas dari Pertamina ini bebas biaya alias gratis. Hadi dan Fani, pemudik yang melakukan perjalanan pulang dari Bali menuju Tangerang, Banten, turut menikmati fasilitas ini. Posko ini Fasilitasnya juga bagus banget, sampai anak-anak pun diperhatiin ya, ada kids playgroundnya gitu, terus juga ada snack makanan, terus ada tempat pijat juga, makanya jadi lengkap sih ya, ada cek kesehatan juga, ya, bagus lumayan banget lah. Kalau bisa banyakin ya, sering-seringin kayak ginian gitu loh. Tiap tahun ada. Tapi jangan cuma mudik doang kalau bisa, maksudnya ya mungkin gimana lah diatur sama Pertamina, karena kan nggak cuma mudik doang ya, orang pergi ya. Iya, lumayan ngilangin lelah juga ya. Iya benar. Bisa pijit gitu. Ngebantu banget sih. Terima kasih Pertamina. Selama reportase perjalanan jelajah Lebaran 2024, dapat dikatakan seluruh rangkaian proses arus mudik 2024 ini persiapannya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Adanya program mudik gratis dari BUMN dan penyediaan fasilitas rehat di rest area sepanjang tol Trans Jawa membuat para pemudik merasa lebih nyaman saat pulang menengok kampung halaman. Tentunya, kita semua berharap peningkatan kualitas infrastruktur mudik tahun-tahun berikutnya akan semakin baik. Sampai jumpa di liputan khusus jelajah berikutnya.